Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada minggu ini ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai email atau electronic mail ya, atau surat elektronik. Nah, kali ini kita akan membahas etika dalam berkomunikasi ya. Jadi nggak cuman berinteraksi secara nyata kita menggunakan etika, tetapi di dalam dunia maya atau saat berkomunikasi di dunia digital kita juga membutuhkan yang namanya etika atau adab. Oke, yang pertama menghindari huruf kapital yang berlebihan. Contohnya ini Bapak akan simulasikan di pesan yang ada pada aplikasi Edmodo ya. Ini kita contoh aja ke Bu Elma, kita minta izin dulu ya. Nah, kira-kira kalau kita memakai huruf kapital seperti ini, pantas tidak? Nah, seperti itu. Jadi huruf kapital dalam sebuah pesan atau chatting itu menggambarkan kalau orang tersebut sedang marah ya. Biasanya seperti itu. Jadi usahakan supaya tidak menyinggung orang yang kita pesani atau yang kita chatting, itu usahakan kurangi menggunakan huruf kapital. Jadi hurufnya biasa aja, nggak usah huruf besar semua. eh, Seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi usahakan untuk membatasi huruf kapitalnya. Boleh di kata-kata yang ini ya, yang mohon izin M-nya mungkin besar boleh. Tapi kalau misalkan besar seperti ini semua, nah ini bisa menyinggung perasaan orang yang kita hubungi atau yang kita ajak komunikasi. Jadi seperti itu sahabat. Jadi huruf kapital ini kalau di dunia digital itu identik dengan orang marah. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua adalah kutip seperlunya. Ketika ingin memberi tanggapan terhadap post atau kiriman orang lain, itu seperlunya saja ya. Jangan kalian ajak berdebat di situ. Misalkan ada orang posting yang posting status atau posting foto, jadi kalian cukup ya sekedarnya saja. Jangan sampai kalian berdebat di dunia maya. Karena kebanyakan orang di zaman modern ini atau generasi milenial ini, mereka ketika bersosial media atau berada di dunia digital itu seperti singa. Nah, tapi kalau misalkan di dunia nyata, mereka seperti kucing. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi hanya berani di media sosial. Nah, kita harus menerapkan yang namanya etika berkomunikasi di era digital ini ya. Jadi kalau misalkan komen, komen yang sopan, komen yang bagus, jangan juga berlebihan kalian komen. Oke, perlakukan terhadap pesan pribadi. Nah, oh iya, Bapak lupa ini ada di halaman 45 ya, etika berkomunikasi. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah perlakuan terhadap pesan pribadi. Maksudnya di sini adalah ketika ada teman kalian satu kelas yang ada di dalam grup. Nah, teman kalian ini nggak ngechat di grup, tapi ngechat pribadi. Nah, kalau misalkan dia ngechat pribadi, tolong dibalas dengan chat pribadi. Jadi jangan di grup dibalasnya, karena itu salah satu etika berkomunikasi juga. Kalau misalkan dia chat di grup,
silahkan balas di grup. Kalau dia chat pribadi, silahkan kalian balas di chat pribadi. Jangan kalian, kalau misalkan di chat itu di chat pribadi tapi kalian balasnya di grup, nah itu kurang sopan namanya ya. Jadi usahakan sesuaikan dengan kondisinya ya. Oke, yang selanjutnya adalah berhati-hati terhadap berita hoax. Nah, berita hoax ini susah untuk difilter sebenarnya, tapi bisa kalian telusuri sebenarnya. Kalau misalkan ada berita-berita berantai, nah berita berantai ini bisa berita yang melalui WhatsApp. Nah, biasanya di grup keluarga atau di grup sekolah itu ada yang mengirimkan berita-berita melalui WhatsApp. Nah, ini harus kalian cek kebenarannya. Kalau misalkan ini berita bohong, nah berita ini namanya hoax. Gimana caranya ngecek, Pak? Ya, silahkan kalian ketikkan judul beritanya. Kalau misalkan berita itu besar atau berita itu valid, kalau berita itu benar, biasanya itu website resminya dari website yang sudah orang banyak tahu. Misalkan websitenya dari Tribun Kaltim tuh ada korannya kan. Nah itu beritanya insya Allah benar. Nah kalau misalkan websitenya itu atau halamannya itu kita nggak pernah dengar, nah itu bisa jangan percaya. Nah, biasanya itu berita hoax. Nah, seperti itu sahabat, simpelnya saja. Tapi kalau untuk mencari berita hoax kelanjutannya itu nanti kita pelajari ya kalau kita sudah ke jenjang selanjutnya. Kalau cara mudahnya seperti itu, kita bisa cari beritanya di media-media yang sudah kita ketahui seperti koran. Koran kan ada juga tuh sekarang di internet. Jadi nggak cuman dicetak aja korannya. Jadi beritanya juga diupload ke internet. Nah, jadi seperti itu sahabat. Oke, yang selanjutnya adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi kalau kalian chatting itu usahakan yang sopan seperti kita berbicara yang sehari-hari. Jadi harus sopan ya, jangan kita berbicara yang kasar sehingga menyinggung perasaan teman kita. Jadi seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya menghindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Nah, melanggar hukum ini seperti berita hoax itu. Kalian kalau misalkan kalian terima berita, usahakan kalian saring dulu sebelum kalian meneruskannya kepada teman-teman kalian ya. Itulah menghindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum seperti itu. Misalkan yang melanggar hukum apa ya, misalkan obat-obatan terlarang seperti itu, ada yang nge-share terus kalian share lagi, nah itu kecuali beritanya positif, boleh kalian share. Kalau misalkan beritanya negatif, usahakan untuk tidak membagikannya ya, karena sekarang sudah ada UU ITE. Nah, UU ITE itu bisa memenjarakan orang atau kalian bisa kena tangkap juga. Oke, selanjutnya bersikap santun. Nah, ini sama seperti yang kita yang sebelumnya tadi, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bersikap santun juga termasuk sama ya. Ini ketika berkomunikasi dengan media digital, kalian harus menerapkan juga sopan santun. Jangan seperti yang kemarin ada salah seorang YouTuber itu yang ngeprank ya, jangan sampai seperti itu ya, karena itu etikanya kurang baik. Jadi kalau misalkan mau buat konten atau apa, itu usahakan kalian terapkan etika-etika yang sudah diajarkan di sekolah. Dan seperti itu. Oke, selanjutnya ada berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Nah, ini misalkan kalian menerima berita yang baik, yang positif, misalkan cara mencuci tangan yang baik dan benar pada saat pandemi. Nah, seperti itu. Jadi kalian share, kalian bagikan ke teman kalian, terus kalian
kalian beri lagi pesannya, mohon dibagi ya kiriman ini supaya kita tahu semua seperti itu. Jadi share konten-konten yang baik agar kita juga mendapatkan pahala seperti itu sahabat. Oke, lanjut. Yang terakhir, menghargai kehidupan pribadi orang-orang. Jadi privacy ya. Ini adalah eh, apa? Kepribadian orang masing-masing. Jadi misalkan kalian tahu sifat si A, nah jangan kalian sebarkan di sosial media karena itu kurang beretika ya sahabat ya. Kalau kalian misalkan jengkel sama si A, terus kalian tahu sifat si A seperti apa, sudah jangan disebarkan di media sosial. Pasti kalian sudah banyak tahu tentang ini ya, banyak orang di luar sana yang mungkin belum tahu belum tahu cara beretika di dunia digital mungkin ya. Kadang mereka membuka aib saudaranya, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu memberikan keterangan informasi pribadi orang lain ke media sosial. Jadi itu dulu sahabat ya untuk etikanya ya. Jadi jangan lupa tadi ada yang pertama ada hindari huruf kapital, yang huruf besar ini yang di apa? Yang di layar Bapak. Yang kedua ada kutip seperlunya. Jadi kalau misalkan kalian memberikan komentar itu seperlunya saja, jangan sampai berdebat berlebihan karena itu membuang-buang waktu saja. Selanjutnya ada perlakuan terhadap pesan pribadi yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan Japri dia misalkan chat pribadi, silakan kalian balas pesan pribadi, jangan di grup dan sebaliknya. Oke, yang selanjutnya berhati-hati terhadap hoax. Nah, ini berita hoax ini yang Bapak jelaskan tadi juga. Itu kalian cari tahu dulu kebenarannya baru kalian bisa share atau bagikan. Oke, selanjutnya gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini dia. Jangan menggunakan bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa yang tidak baik ya. Oke, selanjutnya menghindari mirim file dan konten yang melanggar hukum. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi juga ya, konten-konten yang melanggar hukum yang sudah tertera di negara kita ya. Jadi kalian cari sendirilah apa itu yang melanggar hukum, atau kalian sudah tahu sendiri apa itu yang apa konten-konten yang melanggar hukum. Oke, bersikap santun sama seperti menggunakan bahasa yang baik dan benar tadi. Jadi sikap kalian harus santun juga. Yang Bapak jelaskan tadi YouTuber di salah satu daerah yang ngeprank itu jangan ditiru ya. Oke, selanjutnya berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Nah, ini kalau misalkan ada konten yang baik dan bermanfaat menurut kalian, silakan boleh kalian bagi. Nah, kalau misalkan ini negatif, jangan dibagi ya. Cukup di kalian aja yang tahu. Tapi jangan dibagikan ke orang lain. Oke, yang terakhir menghargai kehidupan pribadi orang lain atau privacy. Jadi kehidupan pribadi orang lain jangan kalian bagikan di sosial media kalian karena itu tidak sopan. Ibaratnya kalian membuka aib-aib saudara kalian ya. Nah, oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai etika tadi ya, etika berkomunikasi secara digital. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Ini kita akan lanjut di minggu selanjutnya ya tentang etika ini. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari cara membuat sandi yang kuat, atau kita misalkan membuat sosial media itu membuat kata sandi yang bisa diterima atau kata sandi yang susah dibobol orang lain. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.